Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teh hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya seperti apa nih? Mungkin terkait permasalahannya yang dialami. Gimana perkembangannya sekarang? Lebih baik sih dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Kalau untuk komunikasinya Komunikasi dengan mungkin dengan pasangan belum komunikasi. oh mungkin untuk lebih ke diri Teh Rizkanya yang lebih sudah bisa menerima mungkin ya. Tapi kalau untuk komunikasi memang sudah tidak berkomunikasi lagi ya. Iya. Gimana perasaannya? Masih ada sih, masih kayak masih suka keinget gitu, masih kayak kangen. Itu juga dibilangnya teh belum bisa komunikasi, berarti suatu saat mungkin bakal ngabarin lagi gitu. Mungkin dianya lagi di fase yang sulit mungkin, jadi belum bisa komunikasi sama aku lagi kayak gitu. Dibalik dari tadi kata rindu ya, Teh Rizka kalau sedang rindu biasanya ngapain? Biasanya kan dia teh WA-nya ada 2. Kalau yang satu mah udah gak aktif lagi, kalau yang satu mah masih suka aktif. Nah aku teh suka kayak ngechat ke nomor yang gak aktifnya gitu, buat ngeluapin rasa kangen aku sama dia gitu. Kalau yang ke WA yang suka aktif aku gak lagi ngechat gitu, takut ganggu atau gimana. Gimana perasaannya gitu? Apa yang dirasakan setelah mungkin berkomunikasi di lewat WA yang memang sudah tidak aktif? Kalau udah diungkapin mah agak lega gitu. Kalau misalkan belum diungkapin suka nangis terus gitu. Sesering apa nangisnya Teh? Kalau malam sih. Malam. Kalau lagi hari-hari biasa mah kayak siang mah gak terlalu ini. Berarti kalau di siang kegiatannya biasanya apa? Kadang nonton YouTube, baca buku kayak gitu-gitu. Oke, dari permasalahan Teh Rizka sekarang gitu ya, pernah nggak sih cerita gitu ke adik ataupun ke mama? Kira-kira dapat solusi nggak dari sana? Pernah cerita ke adik aku Iya. gitu Kak, karena kalau sama mama tuh apa ya, nggak belak-belakan gitu orangnya, jadi kayak nggak lepas sebenarnya. Kalau sama adik aku pernah cerita yang waktu mau ngechat saudara. Iya. Kata aku teh gimana ya, aku kalau ngechat ke saudara aku yang di Depok, kata aku teh ya udah sih ngobrol aja, tapi harus sama aku, kata dia teh ngobrolnya, soalnya emang dia juga pernah ada problem gitu sama Sensitif saudara aku. mungkin ya. Oke, berarti dari sana memang susah ya ternyata Iya. buat komunikasi sama saudara. Tapi melalui tidak komunikasi dengan saudara, Teh Rizka bisa menerima tidak? Insya Allah bisa. Oke, bisa ya. Lalu apa sih hambatannya? Kan tadi perkembangannya sudah bisa mungkin lebih mengerti, lebih menerima lagi dengan keadaan yang memang sudah kita alami sekarang, sudah Teh Rizka alami sekarang. Nah tapi pasti ada hambatan, kekurangan gitu kan, hambatannya di perjalanan menuju penerimaan itu. Ada nggak sih hambatannya? Misalkan aku teh kadang suka keinget kalau gini, ada nggak yang seperti itu? Ada sih, masih suka kayak gitu, tapi di distraksi lagi kayak gitu, untuk gak terlalu mikirin lagi gitu. Sebetulnya motivasi yang Teh Rizka punya sekarang itu apa gitu kan? Kebahagiaan Teh Rizka dulu memang dengan pasangan ya, dan sekarang mungkin pasangannya emang Allah takdirkan untuk bertemu di takdir yang lebih baik lagi gitu ya. Pada intinya mungkin tidak berkomunikasi lagi. Ada gak sih motivasi yang lain atau motivasi dari yang lainnya tuh, untuk Teh Rizka bisa lebih semangat lagi? Kira-kira apa? Motivasi mah dari diri sendiri sih, untuk apa ya, jadi
pribadi yang lebih baik lagi, jadi gak terlalu overthinking lagi. Tapi untuk keseharian biasanya semangat kah ataukah memang masih murung atau gimana rasanya? Kalau sehari-hari biasa aja sih, Nggak ada, terlalu. mungkin nggak terlalu berdampak ya sekarang gitu. Cuma ya kalau malam aja sih kayak rasa kangen. Overthinking gitu ya, nggak ada yang nemenin mungkin ya, biasanya ada teman cerita gitu. Iya, itu maka aku teh sama dia teh benar-benar 24 jam komunikasinya teh. Dari bangun tidur nyampe mau tidur lagi teh telepon gitu. Mungkin sekarang Teh Rizka itu gak nyangka di posisi sekarang jauh, mungkin tidak berekspektasi sejauh ini gitu ya. Tapi yang saya harapkan melalui kejadian ini menjadi sebuah pelajaran, dimana pasti ada perpisahan di balik pertemuan gitu. Jadi kita itu tidak boleh terlalu melekat pada sesuatu hal gitu. Misalkan Teh Rizka terlalu lekat dengan pasangannya, nantinya kan namanya juga manusia pasti ada meninggalnya. Kayak gitu, sama halnya seperti kepada orang tua gitu, kita nggak bisa seterusnya bergantung gitu, karena ada masanya kita harus hidup mandiri. Jadi diharapkan kedepannya bisa lebih fleksibel lagi, meskipun kedepannya tidak hanya masalah sekarang dengan pasangan, tapi Teh Rizka bisa lebih fleksibel, tahu gitu, bisa lebih menanganinya, lebih tahu caranya, dan juga di saat Teh Rizka punya masalah ya tidak terlalu berpengaruh pada kesehatan, terutama dari kesehatan nanti pikiran muncul, aktivitasnya terganggu. Kira-kira apa yang mau Teh Rizka lakuin setelah sesi ini? Lebih ke apa ya? Kalau untuk sekarang mah gak terlalu apa ya, berharap lebih lagi gitu. Kalau misalkan emang ditakdirkan untuk apa, balik lagi gitu dengan versi yang lebih baik gitu dari masing-masing, ya aku juga nerima gitu, nggak akan apa ya, nggak nerima gitu aja gitu ya. Jadi sekarang mah kayak apa, berjalan aja gitu, nggak terlalu berharap yang lebih atau gimana. Sebetulnya memang sulit ya, seperti yang diucapkan Teh Rizka itu. Saya sendiri pribadi memang mendengarnya juga tidak mudah pastinya gitu. Tapi saya mengapresiasi bahwa Teh Rizka bisa mengatakan itu dan sadar bahwa memang hidup ini terus berjalan meskipun banyak sekali masalah yang kita temui. Gitu. Jadi untuk tujuan utamanya Teh Rizka konseling kali ini mau seperti apa? Intinya, harapannya bisa lebih seperti apa lagi? Lebih apa ya, lebih banyak ininya sih. Aku tuh pengen kayak lebih banyak ke ngobrol sama kakaknya gitu. Tapi kalau misalkan di sesi yang sekarang itu ada hipnoterapi lagi nggak? Ada. Oke. Oh, jadi mau lebih curhat lagi lebih dalam mungkin ya di luar sesi gitu? Tapi kalau misalkan emang diharuskan untuk hipnoterapi lagi ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi melalui hipnoterapi tadi saya ngerasainnya apa? Enjoy sih. Iya. Gak apa-apa sih sebetulnya tadi kamu mau lebih curhat lebih dalam lagi boleh, misalkan di luar sesi ini di WA ataupun ngadain pertemuan, tapi bukan untuk konseling tapi hanya sekedar cerita, keluh kesah, itu hal yang boleh sekali. Ataupun update nih terkait perkembangan dari Rizka di WhatsApp. Aku udah gini. Gimana ya aku ngerasain gini, apa yang harus aku lakuin? Sebetulnya itu boleh banget. Kira-kira apa yang mau diceritain dari Rizka? Boleh? Emang kan kata TRP juga tadi bilang semua orang juga ada masanya gitu, ada yang pasti semuanya ninggalin gitu, kayak orang lainnya pasti meninggal kayak gitu. Sebenarnya ya pasangan aku juga suka tahu ngomong kayak gitu. Dulu kan emang
mau apa ya, mau udahan sama aku teh karena gara-gara itu yang bipolar itu. Iya. Nah dia teh dari situ teh aku teh gak mau apa ya, gak mau lepas gitu, tapi dianya keke gitu, jangan nanti takut nyakitin kamu atau kayak gimana udahlah, semua orang juga pasti bakal pergi nih, kata dia gitu, semua orang juga pasti meninggal, ya tinggal kamu nerima aja gitu. Tapi aku teh dulu teh emang batu banget gitu, gak bisa dibilangin. Makanya mungkin terus dari sana teh terus lanjutnya emang apa masalahnya lebih ini Lebih banyak mungkin ya. Mm-mm. Oke. Berarti kalau bisa ngulang waktu nih, Teh Rizka mau milih yang mana? Banyak sih yang pengen diubah. Salah satunya itu sih gak mau. Tarik nafas dulu aja. Salah satunya apa ya? Gak mau apa? Kalau bisa ngulang mah, aku teh mau nurut sama mama aku, mau nurut sama pacar aku juga. Soalnya waktu ke Depok teh, mama aku gak ngizinin awalnya. Terus si pacar aku juga gak ngizinin. Soalnya kalau kata pacar aku, kamu emang punya uang berapa? Kata dia nyampe mau ke Depok, kata dia teh. Ada, kata aku teh, ya simpan aja nih ditabung buat beli baju, kan waktu itu lagi bulan puasa. Terus kalau sama mama mah gak diizininnya teh apa ya, khawatir gitu, soalnya sendirian baru pertama kali, pokoknya gak diizinin. Tapi akunya emang batu, orangnya batu, terus kayak kekeh ya udah diizinin. Ternyata emang di sana Terjadi harusnya kan emang turut gitu. Ya udah sih, emang bisa diambil pelajarannya juga biar bisa lebih nurut sama orang tua gitu. Pertimbangin, jangan terlalu secepat itu ngambil keputusan gitu. Terus ada lagi sih yang disesalin teh. Aku teh orangnya teh emang cemburuan banget. Nah waktu itu teh tukeran apa ya, IG. Sandi IG. Aku teh waktu itu teh soalnya pernah berantem. Nah terus dia teh bilang ya udah maunya gimana, kata dia gitu. Terus aku ya udah minta akun IG, kata aku teh gitu. Terus dikasih sama dia teh. Ternyata aku teh sekepo itu, tahu teh nyari ke arsip IG. Ya kan emang otomatis banyak sama mantannya gini, jadi terus cemburuan dari situ teh, terus dibahas pokoknya gak habis-habis lah aku teh permasalahan itu teh. Terus dia teh apa ya, kayak capek mungkin, jadi kemana-mana. Emang pikiran dia lagi apa, dengan berjuang dengan penyakitnya, terus akunya yang tantrum, jadi emang banyak banget gitu apa faktor-faktor yang bikin amburadul lah intinya hubungannya kayak gitu. Oke, berarti memang banyak hal yang disesali oleh Rizka ya. Kalau bisa ngulang nih, nanti kedepannya mudah-mudahan ya, Rizka itu punya pasangan yang memang Allah takdirkan, pasangan yang soleh ya, bisa membimbing meskipun bukan dia orangnya ya. Teh Rizka mau seperti apa kiranya nanti? Gimana ya? Aku teh belum punya pikiran kayak orang lain gitu. Karena tipe aku teh di dia banget teh gitu. Tarik nafas dulu aja. Soalnya apa ya? Apa ya? Dia teh kalau menurut aku ini mah orangnya teh baik, terus pengertian, terus care banget pokoknya mah. Terus apa? Suka baca. Terus aku teh kalau apa-apa teh tahu dari dia gitu. Emang pengetahuannya teh banyak banget, luas banget. Kalau aku nanya apa-apa teh dia pasti tahu gitu. Terus apa? Ya pokoknya banyak kok gitu tipe aku di dia teh. Emang udah apa ya, dibilang mah
bisa dibilang sih udah semuanya gitu, tipe aku teh di dia banget gitu. Bahkan dia pernah bilang cari yang ini, aku cari yang apa yang yang soleh, kata dia, yang suka ngaji, kan aku emang pesantren Iya. gitu, dia bukan ya bukan santri gitu, cari yang santri kata dia teh gitu. Ya kata aku teh apa ya, orang tipe aku udah ada di kamu gitu kan, emang dia ya sholat mah sholat gitu, tapi apa ya, dia teh kayak kadang-kadang mah minder, padahal aku teh emang tipe aku teh emang kayak dia gitu. Terus pernah nanya semoga nemuin yang lebih baik gitu, ya udah kata aku teh emang ya udah, nanti kalau misalkan emang ada yang lebih baik mah aku pengen punya orang yang kayak kamu lagi, kata aku teh gitu, nyampe kayak gitu teh. Aku teh saking apanya ya, saking dia teh tipe aku banget gitu. Karena kita mungkin nggak bisa ngomong tuh ya, Rizka juga sudah nanamin bahwa mau lebih menerima ke depannya, karena kita nggak tahu, kita nggak bisa ngendaliin pasangan Rizka mau kembali lagi atau tidak. Nah, yang saya ingin tahu nih, jika memang ke depannya Rizka memiliki hubungan lagi dengan orang lain, Rizka mau menanamkan seperti apa? Kan tadi mengungkapkan bahwa Rizka posesif, banyak yang disesalin, kiranya mau apa, seperti apa ke depan? Lebih gak cemburuan lagi, gak terlalu cemburuan, karena emang cemburu mah emang punya ya semuanya. Gak terlalu gak terlalu kepo lagi, terus gak terlalu posesif. Ya mudah-mudahan bisa ngejalanin hubungan yang lebih sehat lagi. Kalau kita skalakan kemauan Rizka untuk bisa lebih baik itu di angka berapa? Kalau 1 itu tidak sama sekali, tidak mau sama sekali, dan 10 itu sangat mau sekali, berada di skala mana? 10. Oke, berarti mau banget ya. Berarti dari kemauan itu harus ada apa kira-kira? Harus ada usahanya. Iya, usahanya. Kira-kira usahanya mau gimana? Lebih belajar lagi, lebih bisa menerima lagi, lebih belajar ya lebih baik intinya. Rizka sudah ikhlas dengan keadaan yang sekarang? Alhamdulillah, insya Allah pelan-pelan. Tapi saya juga yakin Rizka memang dulunya santri dan tahu tentang keilmuannya lebih dalam mungkin ya, lebih dalam bagaimana Enggak teh. tapi seenggaknya Rizka punya dasar gitu, punya dasar. Rizka sudah lebih tahu gitu bahwa Allah itu punya takdir yang memang lebih baik gitu ya. Allah kalau memang itu takdir kita, maka tidak akan melewatkan kita gitu. Apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita tidak akan melewati kita gitu. Dan Allah itu maha tahu apa yang paling terbaik bagi kita. Mungkin Rizka sekarang memang dia tipe aku banget, dia idaman banget gitu. Semuanya sifat dia, semuanya jadi teladan buat aku gitu. Tapi mungkin Allah lebih tahu mana yang lebih baik, yang bisa lebih membimbing Rizka. Saya harap ini bukan jadi satu hal yang memang membuat Rizka itu benci kepada Sang Pencipta gitu. Tapi ini sebuah hadiah nantinya. Rizka harus lebih husnudon lagi kepada Allah gitu ya, bahwa dibalik semua takdir ini pasti Allah sudah punya hadiah yang terbaik buat Rizka gitu ya. Rizka paham nggak? Ya, Rizka juga pasti sudah tahu ya dalilnya seperti apa dalam Al-Quran gitu. Kemudian juga Allah tidak akan membebani hambanya di luar batasnya gitu. Pasti semuanya ada hikmahnya gitu. Oke, Rizka ada yang mau diungkapin lagi sebelum kita hipnoterapi? Udah sih. Udah? Rizka siap untuk hipnoterapi? Kita nggak akan lama untuk sekarang, karena sekarang itu mungkin akan kita munculkan beberapa bagian dalam tubuh Rizka, dimana mungkin Rizka sering ya mengalami rasa rindu. Ada kan bagian rindu? Ada Rizka yang ketika marah mungkin ya, ada yang ketika menyesal, ada yang Rizka bijaksana yang saya nggak apa-apa gini, harusnya saya seperti ini. Mungkin ada ya di pemikiran Rizka.
ternyata dalam satu tubuh Teriska itu ada memiliki beberapa bagian. Nah, kita akan lihat bagian itu dan kita untuk kedepannya bisa berkomunikasi dengan mereka, dengan bagian-bagian itu, sehingga Teriska bisa lebih mengontrol lagi mana yang harus Teriska kedepankan, si emosian kah, si pemarah kah, atau si tidak menerima takdir, atau si menerima, ataupun si bijaksana nantinya, gitu. Nanti Teriska akan disuruh saya untuk membayangkan satu tempat yang kosong, di mana di tempat itu banyak sekali kursi, dan di sana nanti bagian-bagian tubuh Teriska akan duduk di sekitar Teriska nanti, gitu ya. Oke, siap? Oke, Teriska. Sekarang Teriska boleh duduk dulu secara nyaman, tenang. Tangannya boleh disimpan di paha. Oke, senyaman mungkin, serileks mungkin. Teriska tetap satu titik di bawah yang membuat Teriska fokus. Sekarang Teriska tarik nafas. Tahan, keluarkan secara pelan. Teriska tenang, tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan secara pelan. Sekali lagi terakhir, tarik nafas. Tahan, keluarkan secara pelan. Sekarang Teriska boleh tutup mata. Oke, Teriska, sekarang saya minta Teriska fokus dan rasakan ketenangan yang sekarang Teriska rasakan. Ketika Teriska tarik nafas, maka akan terasa sejuk udaranya, kondisi tubuh Teriska yang sangat tenang, pikiran-pikiran overthinking setiap malam rasanya hilang sekarang. Sekarang saya minta Teriska fokus pada kedua kelopak mata Teriska. Bayangkan di kedua kelopak mata Teriska itu ada sebuah lem. Lem itu merekatkan kedua kelopak mata Teriska, di mana terasa sulit sekali untuk membuka mata. Rasanya berat dan Teriska merasa mengantuk dan hanya ingin tertidur. Merasakan kenyamanan dan merasa fokus yang sekarang Teriska alami. Saya minta Teriska fokus, relax dan juga tenang. Teriska fokus pada kedua kelopak mata Teriska. Rasakan kenyamanannya, relax. Dan apabila Teriska bertanya dengan apa relax itu, maka Teriska cukup lepaskan semua rasa kuat di kelopak mata itu, biarkan semuanya hanya mengalir tenang, mengalir seapa adanya. Di kening terasa sangat rileks, tulang pipi turun ke leher, terus balik, turun ke pundak. Sekarang turun ke tangan semakin bawah dan turun ke kaki. Teriska merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa yang belum pernah Teriska rasakan. Oke, saya akan menghitung 1 sampai 3. 1, Teriska fokus pada kedua kelopak mata Teriska. 3, tarik rasa fokus, rasa nyaman itu ke atas ubun-ubun. Tarik semuanya, tarik sekuat mungkin. 3, sebarkan dari ubun-ubun, turun ke leher, turun ke tangan, dan turun ke kaki. Oke, Teriska, sekarang saya akan menghitung 1 sampai 10, di mana setiap hitungannya Teriska akan semakin tenang dan semakin nyaman. 1, Teriska sangat fokus, sangat tenang, sangat rileks dengan situasi dan suasana sekarang. 2, semakin dalam. 3, lipat gandakan rasa nyaman itu, rasa rileks itu berkali-kali lipat. 4, bagus sekali. 5, sebarkan rasa nyaman itu ke semua organ tubuh. 6, semua pikiran, perasaan, overthinking yang sangat tidak enak, semuanya buang sejauh mungkin. 7, bagus sekali. 8, semakin dalam, semakin rileks dan semakin nyaman. 9, sekali. Dan 10, Teriska sudah
yang belum pernah Teh Rizka rasakan sebelumnya. Oke, baik Teh Rizka, terima kasih. Izinkan sama tubuh Teh Rizka terasa nyaman, tenang, dan juga sangat rileks. Fokuskan pada kedua kelopak mata Teh Rizka. Rasakan kenyamanannya, rasa rileksnya. Semua anggota tubuh terasa kaku. Kedua kelopak mata Teh Rizka sangat sulit untuk dibuka. Oke, bagus sekali. Terima kasih Teh Rizka. Sekarang Teh Rizka bayangkan satu tempat yang membuat Teh Rizka sangat rileks, sangat fokus. Tempat itu merupakan tempat favorit Teh Rizka, baik itu di pegunungan, di pantai, di sungai, ataupun di satu tempat yang memang membuat Teh Rizka sangat tenang, sangat nyaman, ataupun di kamar tidur Teh Rizka. Kamar tidur yang selalu Teh Rizka tempati setiap malam. Ya, tempat itu memberikan rasa atau momen yang paling hangat dan indah di setiap tidur Teh Rizka. Fokus pada kedua kelopak mata Teh Rizka, rasakan kenyamanannya, rasa rileksnya, biarkan semuanya mengalir seapa adanya. Rileks, tenang, dan juga nyaman. Fokuskan pada kedua kelopak mata Teh Rizka, rasanya sangat rileks, biarkan semuanya mengalir begitu. Oke, satu. Teh Rizka bayangkan satu tempat itu. Dua, Teh Rizka semakin dekat ke tempat itu, berjalan semakin dekat. Dan tiga, Teh Rizka sudah berada di tempat itu. Oke, Teh Rizka, dimanakah tempat itu, boleh dijawab? Oke, danau. Teh Rizka sekarang sedang berada di danau. Danau yang memang memiliki air yang sangat jernih, tenang, tidak terburu-buru, sangat luas. Danau itu sangat luas seperti halnya rasa Teh Rizka, rasa ikhlas Teh Rizka yang sangat luas menerima semua kenyataan yang memang sedang dihadapi sekarang. Danau itu luas seperti ikhlas Teh Rizka. Danau itu airnya sangat tenang seperti pikiran Teh Rizka yang tidak overthinking lagi. Pemandangannya yang sangat indah, menyejukkan hati, menenteramkan pikiran, membuat Teh Rizka sangat nyaman, sangat tenang, dan juga sangat rileks. Oke, Teh Rizka, saya ingin Teh Rizka melangkah. Di sana bayangkan Teh Rizka melangkah di sekitarnya, dan sambil berjalan Teh Rizka melihat diri yang sangat lebih sehat, lebih bersyukur lagi dengan semua yang terjadi. Karena Teh Rizka yakin di balik semua ini ada hikmahnya, ada hikmah dan pelajaran yang perlu kita ambil di masa depan nanti. Oke, saya ingin sambil berjalan, Teh Rizka berjalan pada satu ruangan. Di sana ada sebuah bangunan. Bangunan itu dekat dengan danau itu. Teh Rizka boleh sekarang berjalan. Oke, silakan berjalan perlahan-lahan. Teh Rizka masuk ke ruangan itu, merasakan hangatnya, tenangnya suasana di ruangan itu. Teh Rizka mungkin sekarang sendirian, tapi Teh Rizka merasakan kenyamanan dan juga ketenangan di dalam sana. Dan lihat sekarang di ruangan itu kosong sekali, tidak ada satu orang pun. Tapi di depan Teh Rizka banyak sekali kursi yang melingkar. Tapi kursi itu tidak ada satu orang pun yang mendudukinya. Kursi itu sangat banyak, dan Teh Rizka sekarang sendirian di sana. Sekarang Teh Rizka boleh duduk di kursi itu. Teh Rizka boleh duduk di kursi itu dengan tenang, nyaman, dan juga rileks. Teh Rizka boleh duduk di salah satu kursi itu. Oke, Teh Rizka, saya akan meminta izin pada Rizka untuk menghadirkan bagian-bagian tubuh dan mengajak untuk berdialog dengan mereka. Mengajak berdialog, merasakan semuanya, dan bisa berkomunikasi lagi dengan baik dengan Teh Rizka sekarang. Oke, Teh Rizka, adakah saya ingin bertanya kepada
adakah bagian tubuh Rizka yang sering mengalami overthinking? Boleh dijawab? Otak aku Ada. ada. Ada atau tidak? Ada. Oke. Teh Rizka sering mengalami rasa overthinking di otak dan juga di hati. Mungkin bagiannya di sana. Saya ingin bagian si overthinking itu membentuk tubuh Teh Rizka di sana. Sekarang si overthinking itu berdiri di depan Teh Rizka, sama halnya seperti tubuh Teh Rizka, tapi tubuh yang itu hanya ada pikiran overthinking saja di tubuh itu. Di depan Teh Rizka ada tubuh Teh Rizka yang lain, bagian diri yang lain, dimana kita beri nama apa kira-kira? Si overthinking kah atau apa? Si overthinking. Oke. Kita akan beri nama bagian tubuh itu si overthinking. Overthinking, saya ingin berbicara bila menempel atau mengetuk sebelah sini, maka saya ingin berbicara dengan si overthinking. Oke, overthinking. Kira-kira di situasi apa saja kamu hadir di tubuh Teh Rizka? Di saat Rizka sedang sendirian Oke. di malam hari, terutama Oke. Si overthinking itu hadir ketika Rizka sedang sendirian di malam hari. Oke. Sekarang saya minta si overthinking untuk duduk di salah satu kursi dekat Teh Rizka. Boleh overthinking? oleh Oke. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Rizka. Rizka, adakah bagian tubuh kamu yang selalu ikhlas menerima semua kenyataan yang memang sudah Allah takdirkan? Ada atau tidak? ada. Oke. Kalau ada, boleh dihadirkan. Hadir. Sekarang si bersyukur dan ikhlas si menerima apa adanya akan diberi nama apa oleh Rizka? Ikhlas. Oke. Ikhlas. Saya ingin bertanya kepada ikhlas. Saya mengetuk bagian ini berarti si ikhlas. Ikhlas. Kamu hadir pada situasi apa saja kira-kira? Saat melihat ke belakang, Oke. Berarti si ikhlas itu hadir ketika Rizka sedang tenang. Rizka sedang bisa bersyukur, melihat ke belakang, melihat bahwa ada sebuah hadiah besar dari Allah nanti ke depannya. Oke, saya ingin berbicara dengan Rizka. Boleh Rizka sekarang untuk tenang, fokus, relax, dan juga nyaman. Bayangkan di sekitar Rizka sekarang ada dua bagian tubuh Rizka, yaitu si overthinking dan juga si ikhlas. Ikhlas dan overthinking berada di sisi kiri dan kanan Rizka. Bayangkan mereka duduk di sekitar Rizka dan Rizka menatap mereka. Bayangkan itu semua hadir di sana. Oke, saya ingin berbicara kepada si overthinking. Overthinking, adakah yang kamu ingin katakan kepada si ikhlas untuk bisa lebih kuat lagi menghadapi ujian ini? Boleh overthinking? kamu harus lebih kuat lagi dan melawan overthinking kamu. Oke, si ikhlas boleh tanggapi keluh kesah dan juga rasa bagaimana tantangan kamu menghadapi overthinking itu. Boleh katakan si ikhlas? Sebenarnya sangat susah untuk menerima semua hal yang udah terjadi, tapi saya berusaha untuk menerimanya dan tidak overthinking lagi. Oke, overthinking, apakah benar itu semuanya ada di Rizka, itu selalu berusaha untuk ikhlas? Coba tanyakan oleh overthinking, kenapa kamu selalu hadir? Karena Rizka masih
memikirkan hal-hal yang membuat dia overthinking. Oke, ikhlas. Apakah ada cara yang memang ampuh untuk bisa supaya Rizka lebih ikhlas lagi? Coba kamu ikhlas. Apakah ada cara yang khusus kiranya? Belajar untuk bisa menerima semuanya lagi dan tidak memikirkan hal-hal yang harus kamu pikirkan. Oke. Overthinking tadi memang si ikhlas itu mengatakan bahwa terus lebih belajar lagi untuk bisa mengikhlaskan semuanya. Apakah memang semudah itu overthinking? Gak semudah itu. Oke. Lalu aku ingin bertanya kepada Rizka, Rizka, adakah bagian tubuh yang bisa menengahi antara overthinking dan ikhlas itu? Yang bisa lebih netral di antara keduanya? Adakah bagian tubuh Rizka yang lebih adil dan juga bijaksana terkait permasalahan ini? Ada. Kalau boleh tahu siapa nanti? Rizka. Oke. Bagian lain tubuh Rizka, apakah benar kamu hadir di situasi yang seperti itu? Di situasi yang bisa menetralkan keduanya? Kadang-kadang saya suka hadir di tengah-tengah situasi seperti itu. Oke, kamu silakan duduk. Bagian tubuh lain dari Rizka, yaitu si adil dan bijaksana. Boleh kamu katakan sesuatu kepada kedua bagian tubuh Rizka, yaitu si overthinking dan si ikhlas, supaya bisa lebih netral keduanya? Boleh katakan? Untuk overthinking, kamu seharusnya lebih bisa menjauhi bagian dari tubuh Rizka, dan semoga ikhlas bisa memberikan ikhlas yang lebih besar lagi kepada Rizka. Oke. Gimana overthinking? Kamu siap untuk melakukan itu semua? Siap, saya akan mencobanya. Oke, sekarang ikhlas saya ingin bertanya. Bisa? Bisa. Oke. Rizka, kamu sudah lihat dialog di antara ketiga bagian tubuh Rizka? Ternyata bagian tubuh Rizka memang banyak, dan salah satunya ada sifat overthinking yang memang mengganggu Rizka kesehari-hari Rizka itu. Sekarang saya minta tiga bagian tubuh itu Rizka sadari bahwa mereka itu ada di dalam tubuh Rizka, dan tugas Rizka itu bisa lebih bijaksana dan juga adil ketika si overthinking dan si ikhlas itu hadir, sehingga bisa terkalahkan oleh si bijaksana itu. Oke, Rizka siap? Siap. Oke. Sekarang saya ingin semua bagian tubuh Rizka dan Rizka berdiri. Bayangkan berdiri semuanya, dan semua bagian tubuh dari Rizka yang bijaksana, kemudian Rizka yang ikhlas, dan juga Rizka yang overthinking menyatu menjadi satu bagian tubuh. Ketika itu menyatu, seperti halnya magnet yang bisa menyatukan semuanya bagian tubuh itu. Dan sekarang Rizka langkahkan kaki untuk memeluk bagian tubuh Rizka yang satu itu. Coba Rizka peluk. Rizka rasakan bahwa bagian tubuh itu memang ada di tubuh Rizka. Overthinking, rasa ikhlas, rasa bijaksana, dan juga adil ada di bagian tubuh Rizka. Tugas Rizka hanyalah bisa lebih bijaksana dan juga bisa berpikir lebih baik, lebih matang, dan juga lebih positif lagi untuk bisa menetralkan semua. Oke, Rizka, sekarang Rizka bayangkan Rizka seperti sebuah magnet yang bisa menarik semuanya rasa positif itu. Coba sekarang tarik, sambil tarik nafas. Tahan, keluarkan secara pelan.
ingin semakin hari Rizka semakin sadar bahwa Rizka akan bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Semakin hari Rizka semakin positif dan produktif untuk bisa lebih membanggakan diri dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik daripada overthinking, memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Rizka harus lebih bijak lagi dan lebih peduli lagi pada kesehatan, pada pikiran, pada masa depan Rizka ke depannya. Dan tanamkan, Rizka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan menyia-nyiakan lagi kesempatan yang ada di depan mata nantinya. Rizka akan bisa memiliki hubungan yang lebih sehat, lebih ikhlas lagi, lebih bersyukur lagi, dan juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Dengan siapapun itu yang Allah takdirkan ke depannya, Rizka akan semakin sabar, semakin ikhlas, karena Rizka tahu Allah lah sang penentu takdir. Rizka tidak bisa mengendalikan hati pasangan Rizka yang sekarang, tapi Rizka hanya bisa berdoa kepada Allah, memohon untuk diberikan takdir yang lebih baik, yang bisa mengantarkan Rizka pada surganya Allah, pada kebahagiaan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, yang bisa memberikan masa depan yang indah ke depannya. Tentunya dari pelajaran masalah ini Rizka bisa belajar lebih baik lagi, lebih mempergunakan waktu sebaik mungkin. Oke, saya sekarang akan memandu Rizka kembali untuk kembali sadar bersama saya, melakukan sesi hipnoterapi bersama saya, dan saya inginkan Rizka ketika bangun, Rizka lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sabar lagi, dan lebih ikhlas lagi tentunya. Saya akan menghitung 1 sampai 5. 1, Rizka bersiap untuk terbangun menjadi Rizka yang lebih ikhlas. 2, boleh Rizka gerakan anggota tubuh yang terasa kaku sebelumnya, rasanya sekarang sudah mulai tidak kaku. 3, Rizka bangun dengan keadaan yang lebih sehat, lebih percaya diri, lebih ikhlas, dan lebih menerima semua takdir yang telah Allah berikan. 4, Rizka boleh buka mata secara perlahan-lahan. Oke. 5, Rizka boleh tarik nafas. Rasakan sejuknya suasana sekarang. Kalau misalkan hipnoterapi itu normal gak sih yang sampai nangis kayak gitu? Normal sekali. Bahkan memang ketika merilis emosi ya sampai teriak-teriak pun gak apa-apa gitu. Banyak orang yang memang ketika hipnoterapi emang waktunya untuk merilis semua rasa sakit, rasa tidak nyaman mungkin ya. Mungkin ketika di sana memang Rizka sadar dan juga ingin meluapkan semua emosi yang memang dimiliki Rizka. Emosi itu tidak harus marah, tidak harus teriak. Dengan tangisan pun mungkin Rizka nyamannya seperti itu ya. Itu hal yang normal gitu. Gimana perasaan? Lebih tenang. Apa pelajaran yang bisa diambil ke depan? Intinya harus bisa menerima takdir apapun yang udah Allah kasih sama kita. Berat ya, tapi semoga ini menjadi perkembangan yang terus menerus, meskipun sedikit demi sedikit berat pastinya ya. Apalagi memang berhubungan lebih dari bertahun-tahun mungkin ya, bertahun-tahun, momennya juga tidak singkat, tidak sedikit, tapi Rizka sudah yakin dan juga bisa menanamkan bahwa semuanya pasti ada hikmahnya gitu. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau Rizka tanyakan? Berarti sesi konselingnya itu berapa kali lagi? Kalau untuk sesi konseling 2 kali lagi berarti ya. Oke, mungkin nanti kita bisa jadwalkan di WhatsApp
kita fleksibel aja ya, fleksibel melihat jadwal Rizkanya dan mungkin melihat jadwal saya juga nanti kita bisa cocokkan gitu ya di WhatsApp. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, untuk permasalahannya ada yang lain kira-kira? Apakah ada permasalahan yang lain yang memang sedang mengganggu akhir-akhir ini gitu? Enggak sih. Enggak ada. Oke, berarti aman ya. Oke, kalau gitu saya tutup aja ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ketika bertutur kata, memandu hipnosis ataupun ketika kita mengobrol ya, melakukan konseling. Semoga semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan juga Teresa bisa lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Dan seterusnya gitu, tidak hanya selama sisi konseling ini saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.